Pernahkah Anda bertanya, bagaimana caranya agar website kita jadi rujukan utama oleh AI seperti ChatGPT atau Gemini? Jawabannya bukan lagi sekadar SEO biasa, tetapi GEO atau Generative Engine Optimization. Hari ini kita akan bongkar rahasia beberapa brand besar yang sukses menerapkan strategi ini. Siap! Mari kita mulai. Kita lihat contoh lokal dulu. Tokopedia. Mereka sadar bahwa pencarian berbasis AI adalah masa depan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan structure data secara masif untuk memperkuat kehadiran mereka dalam jawaban AI, terutama untuk topik seputar e-commerce dan UMKM digital. Jadi, ketika AI mencari informasi tentang tren belanja online di Indonesia, konten Tokopedia lah yang sering muncul sebagai referensi. Sekarang kita terbang ke level global. Ada Stripe, raksasa di dunia pembayaran digital. Strategi mereka luar biasa. Mereka mengoptimalkan seluruh dokumentasi developer mereka dengan skema markup yang detail, konten berbasis entitas, dan yang terpenting, menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh model AI. Apa hasilnya? Coba saja tanya ChatGPT atau Gemini tentang infrastruktur pembayaran digital atau fintech. Kemungkinan besar, Stripe akan muncul sebagai referensi utama dalam jawabannya. Ini bukan lagi sekadar soal naiknya traffic. Ini adalah pergeseran fundamental. Brand mereka bukan lagi hanya situs yang ditemukan di Google, tapi sudah bertransformasi menjadi sumber rujukan AI yang dipercaya. Bayangkan, nama brand Anda disebut langsung oleh AI sebagai jawaban yang paling otoritatif. Inilah kekuatan GEO yang sebenarnya, memperkuat positioning brand sebagai pemimpin industri di era percakapan AI. Lalu, apa sih benang merah dari strategi mereka yang berhasil ini? Ada 3 pola utama yang bisa kita pelajari. Pertama, konten berbasis entitas dan knowledge graph. Tokopedia tidak hanya membuat artikel sporadis. Mereka membangun sebuah konten hub yang komprehensif, menjelaskan seluruh ekosistem e-commerce Indonesia, dari edukasi penjual, metode pembayaran, sampai logistik. Stripe melakukan hal serupa dalam skala global. Mereka mendominasi topik infrastruktur pembayaran online di berbagai bahasa dan wilayah. Mereka memetakan semua konsep yang relevan dan menghubungkannya satu sama lain. Kedua, structured data yang konsisten dan mendalam. Ini kuncinya. Setiap halaman di situs mereka diberi skema markup yang dirancang khusus agar AI bisa dengan mudah mengenali hubungan antar entitas. Misalnya, hubungan antara sebuah produk fitur Nia, siapa target audiensnya, dan bagaimana cara penggunaannya. Inilah yang membuat AI tidak hanya menampilkan link ke situs mereka, tetapi berani merekomendasikan halaman mereka dalam format jawaban langsung. Ketiga, mereka membangun otoritas digital dan brand mention yang berkualitas. Mereka tidak pasif menunggu. Mereka aktif membangun mention di media-media kredibel, forum teknis, hingga publikasi riset. Logikanya sederhana. Semakin sering sebuah brand disebut dalam konteks yang otoritatif dan positif, semakin tinggi tingkat kepercayaan AI untuk menampilkan konten dari brand tersebut sebagai sumber utama. AI belajar dari reputasi di dunia digital. Dari semua studi kasus ini, ada beberapa pelajaran penting yang harus kita bawa pulang. Pertama, GEO adalah maraton, bukan sprint. Jangan berharap hasil instan. Ini tentang membangun fondasi yang kokoh melalui produksi konten berbasis data yang konsisten dari waktu ke waktu. Kedua, kolaborasi lintas divisi itu wajib hukumnya. Tim konten, SEO, IT, dan public relations harus bekerja sama dalam satu roadmap yang sama. GEO bukanlah pekerjaan satu tim saja, melainkan visi seluruh perusahaan.
Dan yang terpenting, sadari bahwa visibilitas di AI adalah aset baru yang sangat berharga. Ranking di halaman pertama Google memang masih penting, tetapi ranking di dalam jawaban AI adalah masa depan. Pelanggan kita saat ini sudah mulai menggunakan AI sebagai asisten pengambil keputusan, bukan lagi sekadar mesin pencari. Bisnis yang terlambat mengadopsi pendekatan geo ini berisiko tertinggal jauh dalam percakapan digital. Saat kompetitor Anda sudah menjadi suara yang dipercaya oleh AI, Anda mungkin bahkan tidak terdengar sama sekali. Jadi, pertanyaan sekarang bukan lagi apakah kita perlu geo, tetapi kapan kita akan mulai. Semoga wawasan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan ilmu baru, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan strategi digital marketing terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.